Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semuanya hari ini sehat ya. Bulis mau ngecek dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk sekolah? Semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa sekolah dan belajar bersama lagi di SD Samberembe 2 ini ya. Nah, teman-teman atau anak-anak, saya biasanya nyebutnya teman-teman, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Bulis ingin berdoa dulu ya sama teman-teman. Nanti dipimpin oleh Mas Gunarso. Silahkan berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Gunarso sudah mau memimpin doa. Baiklah, untuk menimbulkan semangat nasionalisme, kita akan mengingat kembali Pancasila ya. Nah, kita ucap bersama-sama Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima ya. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya masih hafal ya. Dan insya Allah penerapan Pancasila harus kita terapkan sehari-hari agar kita masih bisa menerapkan nilai-nilai yang kebaikan yang ada di Pancasila tersebut. Baiklah, ini anak-anak semuanya. Bulis mau tanya nih sebelum masuk ke pembelajaran, apakah hari ini sudah menyiapkan media pembelajaran, alat belajar yang dari rumah? Kemarin Ibu meminta, sudah share di grup, bahwa anak-anak membawa handphone hari ini untuk diinstal aplikasi yang akan dipakai untuk pembelajaran hari ini. Sudah semuanya ya? Baiklah, kalau sudah, jangan lupa pensil, buku disiapkan di atas meja. Adakah yang tidak membawa pensil? Oh, semuanya membawa ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama teman-teman semuanya, apakah di rumah teman-teman memelihara hewan peliharaan? Bulis mau tanya sama Mas Gunarso, ini apakah di rumah memelihara hewan peliharaan di rumah? Memelihara apa, Mas Gunarso? Kuda. Kuda, wow, kuda, iya. Adakah yang di sini memelihara ayam di rumah? Ada ya. Oh, Mbak Iva memelihara ayam. Oh iya, sama Mbak Sarma juga memelihara ayam. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Apa itu perkembangbiakan? Nah, kita akan belajar hari ini ya, teman-teman ya. Jadi sebelum itu Bulis tanya dulu nih, tadi ada beberapa yang memelihara hewan seperti kambing, sapi, kemudian ada juga memelihara kucing ya di rumah. Namun selain hewan yang kita pelihara, ternyata di rumah itu juga ada hewan-hewan lain yang mungkin tidak dipelihara, tapi ada di rumah. Contohnya hewan apa ya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Nyamuk. Iya, ini gambar yang ini. Coba, Bulis mau tanya nih, adakah yang tahu ini gambar apa? Tikus, betul sekali. Tikusnya sangat banyak sekali. Kemudian ada hewan ayam ya, ayam. Kalau ayam itu biasanya mengeluarkan apa teman-teman? Telur, betul sekali. Nah, selain ayam, tikus, tadi juga ada yang memelihara kuda, sapi, begitu ya. Nah, ini sapi, ayam, tikus, dan ular, ini semakin hari kalau dipelihara, contohnya ayam atau sapi, itu nanti semakin lama akan semakin banyak ya. Kalau ayam semakin banyak, nanti akan kita manfaatkan itu telurnya bisa, dagingnya bisa. Namun kalau ular, tikus pasti tidak bisa kita manfaatkan kan? Nah, Bulis mau tanya nih, bagaimana cara mereka untuk bisa lebih banyak? Kira-kira bagaimana caranya, Mas Gunarso? Bisa menjawab bagaimana caranya ayam ini bisa lebih banyak? Kalau dipelihara itu dengan cara apa, Mas Gunarso? Dengan telur ya. Jadi nanti selain ayam juga sapi ini juga akan semakin banyak. Nah, jadi ada perkembangbiakan itu, ini ada perkembangbiakan. Ini ada secara generatif dan vegetatif ya teman-teman. Nah, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif ini ada
caranya juga bermacam-macam, teman-teman. Di sini ada secara ovivar, vivivar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan itu ya teman-teman, ini masih belum paham, jadi tulis ulangin lagi ya, karena waktunya masih banyak ternyata teman-teman. Jadi perkembangbiakan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Pada intinya generatif itu membutuhkan dua individu, yaitu jantan dan betina, agar dia bisa memperoleh keturunan atau individu yang baru. Nah seperti itu. Sedangkan vegetatif ini tidak membutuhkan dua individu, jadi satu individu bisa dia untuk berkembang biak. Nah, generatif ini caranya ada tiga, teman-teman. Yang pertama adalah ovivar, yang kedua adalah vivivar, yang ketiga adalah ovovivipar. Begitu ya. Nah, Bu Lis akan menjelaskan nih, apa bedanya ovivar, vivivar, dan ovovivipar. Kalau yang pertama, ovivar itu adalah bertelur, teman-teman. Bertelur ya. Contohnya seperti tadi di gambar sebelumnya, Bu Lis menunjukkan gambar ayam yang sedang bertelur. Betul sekali. Jadi ovivar itu contohnya adalah ayam. Nah, ayam ini bertelur. Jadi individu ayam ini mengeluarkan telur, kemudian telur ini nanti akan dirami sama induk selama 21 hari. Nah, nanti ramanya ini ya, ini akan selama 21 hari telur-telur ini akan menetas dan akan muncul individu baru atau ayam baru, anak ayam. Berbeda dengan ovivar, vivivar ini artinya adalah melahirkan. Iya, melahirkan ya. Nah, apa contohnya dari vivivar? Vivivar ini contohnya adalah sapi, teman-teman. Sapi ini adalah melahirkan sapi, seperti tadi gambar yang sudah ada. Jadi teman-teman kalau di rumah ada pelihara sapi, kalau ada induk betina melahirkan anak sapi, nah itu namanya adalah perkembangbiakan sapi secara vivivar atau melahirkan. Nah, yang ketiga adalah ovovivivar. Ovovivivar merupakan bertelur dan beranak. Nah, bertelur dan beranak ini bedanya sama bertelur kira-kira apa? Bertelur dan beranak ini contohnya adalah kadal. Misalkan ini tadi ayam itu mengeluarkan telur, masih bentuk telur, kemudian dirami, baru muncul individu baru setelah dia menetas. Berbeda dengan ovovivivar. Ovovivivar ini dia akan bertelur dan beranak. Jadi kadal ya menyimpan telurnya di dalam perut, nanti setelah tiba waktunya dia akan melahirkan anak. Jadi proses telurnya ini disimpan di dalam tubuh kadal. Nah, berbeda dengan ayam. Ayam mengeluarkan telur, telurnya dierami, sedangkan kadal tidak mengerami telur. Makanya ovovivivar dan ovivar itu berbeda. Teman-teman harus bisa membedakan ya antara ovivar dan ovovivivar. Nah, perkembangbiakan berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini ada tiga juga, teman-teman. Yang pertama adalah bertunas, ya. Yang kedua adalah melahirkan, membelah diri. Nah, yang ketiga adalah fragmentasi. Contohnya apa? Jika bertunas, ini contohnya adalah dari individu satu, misalkan ini adalah tumbuhan hidra, dia akan muncul tunas baru sehingga nanti akan ada tumbuhan baru. Membelah diri, ini dari satu sel amuba, dia akan membelah menjadi dua dan akhirnya menjadi dua individu baru. Sedangkan fragmentasi, ini misalkan ini dari cacing pita contohnya ya, ini dipotong menjadi tiga, akhirnya ada jadi tiga individu baru, begitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi, perkembangbiakan itu adalah cara hewan untuk memperbanyak diri agar dia tetap tidak punah, atau cara hewan untuk berkembang biak itu adalah cara makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Nah, nanti teman-teman akan Bu Lis ajak untuk melihat ini beberapa hewan yang ada di salah satu aplikasi yaitu Arlop ya. Nanti teman-teman akan melihat di sini ada hewan-hewan. Apakah ikan ini akan berkembang biak dengan cara bertelur? Kemudian ini ada hewan juga paus. Apakah akan berkembang biak dengan cara
melahirkan atau bertelur nanti akan kita lihat pada aplikasi video. Di sini ada Arlopa, kalian bisa melihat hewan-hewan yang belum kalian lihat sebelumnya, misalkan paus orca. Nah, ini kan kalian pasti belum pernah lihat ya. Nah, ini merupakan bukan ikan. Jadi meskipun bentuknya seperti ikan, tapi paus orca ini mamalia dan dia melahirkan, begitu ya. Berbeda dengan ikan bandeng ataupun ikan pari. Kalau paus orca melahirkan, ikan ini bertelur dan ikan pari ini bertelur dan melahirkan. Gitu ya teman-teman. Sekarang Bulis akan meminta kalian untuk berdiskusi. Bulis akan membagikan LKPD yang akan kalian isi ya nanti ya. Kalian isi nanti, dan juga ini nanti kalian akan isi juga untuk peta pikirannya ya. Nanti kalian isi ini perkembangbiakan itu ada generatif, vegetatifnya itu ada apa saja. Begitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bisa melihat dulu materi pembelajaran pada aplikasi yang sudah dibuat. Di sini ada perkembangbiakan hewan. Kemudian di sini nanti kalian bisa melihat ada materi, ada video yang kalian akan buka sekarang bisa didiskusikan dalam kelompok kalian. Begitu ya, teman-teman ya. Nanti di sini ada perkembangbiakan cara bertunas dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kalian bisa mendiskusikan aplikasi ini, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah. Kalian bisa membuka materi, membuka video, dan bermain games di sana berupa games edukasi. Baiklah teman-teman, nanti Bu Guru juga akan menilai aktivitas kalian, dan salah satu nanti bisa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, nanti akan Ibu tunjuk satu-satu. Baiklah, nanti Mas Gunarso silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah mempresentasikan hasil, alhamdulillah tadi dari kelompok A ya, hasil diskusinya sangat bagus sekali ya. Jadi sudah bisa menyebutkan macam-macam hewan. Kemudian dari hewan tersebut ada perkembangbiakan secara generatif, ada vegetatif. Generatifnya itu ada ovivar, vivivar, kemudian ovovivivar. Dan contoh-contohnya ya teman-teman ya yang sudah dilihat juga dalam materi yang tadi dalam aplikasi handphone yang sudah kalian buka. Nah, nanti setelah kalian menyelesaikan, ini kalian akan Bulis bagikan hewan satu persatu, kemudian maju ke depan kelas, kemudian nanti kalian akan menempelkan atau menancapkan sesuai dengan jenisnya, misal ovivar, vivivar, dan ovovivivar di styrofoam yang sudah disediakan, gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi ya, teman-teman ya. Nanti kalian kerjakan soal evaluasi ini, kemudian nanti dikumpulkan ya, hasilnya nanti sebagai nilai kalian. Baiklah, gitu ya teman-teman. Sekarang Bulis mau tanya, kira-kira apakah ada materi yang masih kalian belum pahami? Bulis mau bertanya. Sekarang, masih belum paham ya? Baiklah, nanti Bulis akan ngulangin lagi beberapa materi di sini ya. Nah, di sini ini tadi Bulis mau jelasin di sini nih teman-teman. Nah, insya Allah kalian sudah memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya? Sudah jelas semuanya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan kalian bisa memetik pembelajaran dari perkembangbiakan hewan tadi. Baiklah, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti tadi pasangannya Pak Joko. Pak Joko. Pak Gunarso. Gun, iya Pak. Mungkin Pak Gunarso dulu bisa kasih tadi ada catatan apa? Iya, kalau dari saya Pak, Bu Lis sangat luar biasa. Cuma ada kekurangan sedikit tadi, itu bukan karena Bu Lis, tapi karena saya memberikan informasinya menjadikan miskomunikasi begitu. Bu Lis luar biasa, lengkap, mantap, dan scientific. Just. Terima kasih Pak Gun. Oke, ini Pak Bu Lis berarti pakai model apa sih? PBL Pak. Oh, PBL.
Iya. Oh ya, oke. Jadi masalahnya ada Catatan. ular dan lain sebagainya. Oke, baik. Catatannya, ya benar ya, saya setuju sama Pak Gunarso, bagus sekali ya. Jadi saya jadi ingat tadi Pak Joko berarti belum ada AR-nya ya, AR atau AI atau PR, jadi lupa. Gitu. Ini bagus, ya secara umum udah bagus sekali lah. Hanya tadi saya mau bertanya dulu, Ibu memberikan media, gambar atau video, ini tidak tampilan hewan sedang bertelur, melahirkan, ada Iya, tidak? ada Pak. Boleh saya share screen? Sebentar Ya, Pak, kayak gini Pak aplikasinya. Sebentar, begini. Itu bagaimana? Gimana? Membuat sendiri atau Iya, bagaimana? membuat sendiri. Jadi ini nanti iya. materi, dia lihat ada generatif. Nanti generatif itu isinya apa saja gitu. Jadi Ovivar itu nanti dia bisa lihat di sini ciri-cirinya apa, kucingnya apa, biar mereka juga bisa belajar dari rumah, Pak. Kemudian video pembelajaran ini juga ada nanti kurang lebih seperti ini ya, Pak. Siapa yang pernah melihat telur ayam menetas? Nah, seperti itu. Kucing melahirkan anak-anaknya. Ya, seperti ini, Pak. Kemudian kalau game permainannya kurang lebih seperti ini, Bapak. Misalkan ini nanti digeser kan tidak sesuai. Nanti yang Ovivar itu yang mana? Yang ini begitu. Nanti dapat skor 100 seperti itu. Next sampai selesai begitu, Bapak. Begitu. Sudah sih. Memang saya buat sendiri. Ya. Nanti sayang ya, nanti waktu UK jangan lupa tampilkan walaupun sebentar kan. Iya. Komentar Sudah, udah Pak. bagus. Nilainya 100 sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Gimana saya rekam? Udah saya rekam. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Pak Gunarso bantuannya. Ya, lanjut.